Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Nur Alisa dari kelas PKMI 5D. Di sini kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran IPS MI atau SD. Langsung saja kita akan masuk ke pengertian. Apa sih pengertian dari pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum dan filosofis. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu guna dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan secara efektif dan efisien, mencapai tujuan yang diharapkan, peserta didik harus mampu memahami konsep pembelajaran yang menyenangkan atau terkenal dengan istilah PAIKEM. PAIKEM adalah istilah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pendekatan pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses merupakan kemampuan siswa untuk mengelola atau memperoleh yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan mengkomunikasikan hasil perolehan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan CBSA. Apa sih CBSA itu? CBSA adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. CBSA kepanjangan dari sistem belajar ya siswa aktif. Pada hakikatnya, keaktifan belajar terjadi dan terdapat pada semua perbuatan belajar, tetapi kadarnya yang berbeda tergantung pada kegiatannya, materi yang dipelajari, dan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang menekankan pada kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dalam situasi keseharian. Yang keempat, pendekatan integratif. Pendekatan integratif atau terpadu adalah rancangan atau kebijakan pembelajaran bahasa dengan menyajikan bahan ajar secara terpadu, yaitu dengan menyatukan, menghubungkan, atau mengaitkan bahan ajar sehingga tidak ada yang berdiri sendiri atau terpisah-pisah. Yang kelima yaitu pendekatan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat atau ITM, merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan kemampuan pada diri siswa dalam menerapkan pengetahuan yang berasal dari konsep-konsep IPS, teknologi, dan keterampilan yang berasal dari IPS terhadap resolusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah IPS, teknologi, dan masyarakat. Yang pertama kita bahas tentang masalah sosial kemasyarakatan yang menyangkut pada norma atau aturan yang ada di masyarakat. Kedua, dari sisi kesehatan, bahwa perbuatan tunasusila secara langsung dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, itu tadi adalah contoh pendekatan ilmu IPS terhadap masyarakat. Selanjutnya yang keenam, pendekatan kooperatif. Pendekatan kooperatif merupakan suatu metode belajar di mana siswa belajar dalam kegiatan kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kelompok kecil ini setiap anggotanya dituntut untuk saling bekerja sama antar anggota kelompok yang satu dengan yang lain. Untuk mencapai hasil pembelajaran kooperatif yang memadai diperlukan kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah yang ditemui menuju tercapainya suatu pembelajaran biologi yang bermutu. Selanjutnya pendekatan inquiry.
Pendekatan inquiry merupakan pendekatan mengajar yang mengembangkan cara berpikir ilmiah dalam mengajar, termasuk pendekatan modern yang sangat didambakan untuk dilaksanakan di setiap sekolah. Pendekatan inquiry dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat. Yang pertama, guru harus terampil dalam memilih persoalan yang relevan untuk diajukan kepada kelas dan sesuai dengan daya nalar siswa. Yang kedua, guru harus terampil menumbuhkan motivasi belajar siswa dan menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, terdapat fasilitas dan sumber belajar yang cukup memadai. Dan yang terakhir, partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan, pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini menekankan terbentuknya hubungan antara siswa yang satu dan siswa lainnya. Kegiatan belajar mengajar hendaknya mengembangkan kemampuan siswa untuk bersikap dan berperilaku demokratis. Langkah-langkah yang ditempuh guru dalam pendekatan interaksi sosial yaitu yang pertama, guru melemparkan masalah dalam bentuk situasi sosial kepada siswa. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa menelusuri berbagai jawaban masalah yang terdapat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, siswa diberi tugas atau permasalahan untuk dipecahkan, dianalisis, dan dikerjakan. Yang keempat, dalam memecahkan masalah, siswa diminta untuk mendiskusikannya bersama teman seanggotanya, sekelompoknya. Yang kelima, siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi. Sedangkan yang terakhir, pembahasan kembali hasil diskusi. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai pendekatan pembelajaran IPS MI atau SD. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.